Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin memasuki Lokakarya 7 Festival Panen Hasil Belajar yang mengaktualisasikan dengan pameran inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan kepada peserta didiknya. Lokakarya ke-7 Festival Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-11 Kota Banjarmasin berlangsung semarak pada 8 sampai 9 Desember 2024. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Banjarmasin, Kepala BGP Kalimantan Selatan, bersama instansi terkait lainnya di Himalaya Ballroom HBI Senin tadi. Total ada 138 CGP Angkatan ke-11 ini, terbanyak di antara seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Tampak seluruh CGP mengenakan pakaian adat Nusantara yang melambangkan keberagaman namun tetap bersatu di bawah NKRI. Di kesempatan ini, CGP menampilkan hasil program unggulan pembelajaran selama 6 bulan yang telah berdampak kepada peserta didiknya lewat aktualisasi melalui pameran karya inovasi di masing-masing stand setiap kelompoknya. Salah satunya Nur Izzatil Kamila dari SMA Negeri 10 Banjarmasin yang menampilkan gelikoma atau gerakan literasi sekolah manuntung yang banyak memberikan manfaat positif kepada peserta didiknya. Gelikoma ini yang dampak positifnya adalah yang pertama kami untuk meningkatkan nilai raport mutu pendidikan karena latar belakang ini adalah di sini Bapak. Rapor mutu pendidikan kami rendah di sana. Lalu dengan adanya ini alhamdulillah siswa jadi rajin membaca dengan program ini dan ini kerjasama dengan tim literasi yang ada di sekolah kami. Kedepannya kita menjalankan program ini tidak hanya program yang membaca buku secara konvensional, tapi juga yang digital. Harapannya para CGP bisa mengimbaskan program unggulannya ke sekolah lain sehingga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Mudah-mudahan apa yang mereka pelajari selama 6 bulan ini tidak berhenti di panen ini. Semoga setelah panen ini terus-menerus program yang apa yang mereka sudah pelajari bisa dilaksanakan, diterapkan di sekolahan, juga diimbaskan ke sekolah lain, Bapak. Oke, jadi inti dari program ini adalah membuat kepemimpinan di dalam kelas, kepemimpinan di dalam sekolah, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan buat murid. Tampak Wali Kota Ibnu Sina bersama jajaran dan Kepala BGP mengunjungi setiap stand CGP yang turut memberikan apresiasinya terhadap kerja keras mereka selama ini yang tidak meninggalkan kewajiban utamanya mengajar setiap hari meski mengikuti program CGP selama 6 bulan. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin dan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan para tenaga pengajar. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memberikan apresiasinya kepada calon guru penggerak Angkatan ke-11 yang berhasil menyelesaikan tugasnya hingga Lokakarya ke-7 yang menampilkan Festival Panen Hasil Belajar Senin tadi. Hadirnya CGP hingga Angkatan 11 ini, menurut Ibnu, manfaatnya telah dirasakan sekolah di Kota Banjarmasin yang membuat anak lebih kreatif dan terlihat profil pelajar Pancasila. Ibnu berharap dengan peningkatan mutu pendidikan para tenaga pendidik tentu melahirkan pendidikan semakin berkualitas dan ini terus didorong pemerintah kota tak hanya di sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta. Mudah-mudahan dengan peningkatan mutu tenaga kependidikan, guru-guru khususnya, pendidikan kita semakin berkualitas. Tidak mungkin rasanya anak didik yang berkualitas akan hadir, akan lahir dari guru-guru yang tidak bermutu. Jadi kompetensinya harus terus ditingkatkan, terutama menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak-anak didik kita. Makanya pemerintah kota selalu mensupport, mendukung sampai Angkatan 11 ini. Bukan hanya negeri, swasta juga semua. Diharapkan ini akan terus dilanjutkan. Walaupun mungkin Pak Mendikdasmen yang baru
akan mengevaluasi. Tapi secara umum saya mendengar beliau menyampaikan soal pendidikan bermutu untuk semua. Jadi kan kalau kita bicara mutu berarti bicara tentang kualitas pendidikan, sarana prasarana, dan yang lebih penting lagi adalah proses pembelajaran yang melibatkan guru-guru sebagai tenaga pendidik. Senada Kepala BGP Kalsel, Dian Pajarwati menyatakan setelah nantinya mereka diumumkan lulus sebagai guru penggerak, diharapkan ikut aktif dalam komunitas belajar yang berjalan konsisten untuk berbagi pengalaman kepada guru lainnya, baik di sekolah sendiri maupun antar sekolah lewat komunitas MGMP hingga MKKS. Dian menambahkan, suksesnya program ini ialah adanya peningkatan prestasi hasil belajar peserta didik sehingga guru penggerak menjadi sosok inspirator dalam pembelajaran. Tugas guru penggerak itu adalah mengaktifkan, menghidupkan komunitas belajar secara konsisten, terjadwal. Apakah itu seminggu sekali dengan durasi 1 jam, 2 jam, tapi ada tema-tema yang didiskusikan, yang semuanya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Harapannya guru penggerak dapat menjadi sosok inspirator di sekolah. Inovasi-inovasi yang sudah dia lakukan dapat ditiru oleh teman-teman sejawatnya, sehingga semua guru-guru dapat menyajikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, guru penggerak menjadi salah satu syarat untuk pengangkatan sebagai kepala sekolah bagi ASN yang telah cukup pangkat jabatannya. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, sebagai bentuk upaya pelestarian tradisi lisan atau bahasa daerah dalam pembangunan karakter bangsa khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel berkolaborasi dengan Asosiasi Tradisi Lisan menggelar Festival Tradisi Lisan tingkat pelajar SMA dan SMK tahun 2024. Festival Tradisi Lisan Kalsel tingkat pelajar SMA dan SMK tahun 2024 dibuka secara resmi lewat pemukulan gong oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel diwakili Sekretaris Hadeli Rosaidi, berlangsung di Gedung Balai Rungsari, Taman Budaya Kalsel di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin. Menurut Sekretaris Disdikbud Kalsel Hadeli Rosaidi, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelestarian tradisi lisan atau bahasa daerah, khususnya bahasa Banjar, yang perlu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan strategi efektif dalam pembangunan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Generasi muda tidak hanya perlu mengetahui keragaman seni dan budaya dari daerah sendiri, namun juga melestarikan keberagaman budaya yang memiliki nilai-nilai dan pesan moral di dalamnya. Harapannya karena ini festival tradisi lisan, agar kesenian budaya yang ada di Kalsel ini tetap terjaga dengan baik, sehingga perlu dilakukan kegiatan-kegiatan lomba seperti ini. Jadi bisa anak-anak sebagai penerus bangsa bisa menjaga kelestarian budaya seni yang ada di Kalimantan Selatan. Artinya dari Pemda sendiri terus kolaborasi? Ya, Pemda sendiri sangat mendukung dengan melaksanakan kegiatan ini, memfasilitasi dengan adanya anggaran yang bisa kita keluarkan agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk program dari Asosiasi Tradisi Lisan dalam membangkitkan rasa kecintaan terhadap bahasa Banjar yang dikhawatirkan mulai tergerus oleh budaya luar. Melihat antusias yang besar dari jumlah peserta yang mengikuti festival ini, upaya pelestarian ini akan terus berlanjut ke depannya. Dikhawatirkan seperti itu karena kan sudah banyak masuk budaya luar nih. Kita salah satu dari tradisi lisan ATL ini, salah satu programnya
pelaksanaan lomba-lomba ini ya untuk membangkitkan kembali lah rasa kecintaan anak-anak terhadap bahasa Banjar itu sendiri. Kalau di kami untuk pelajar mungkin kami akan terus berkolaborasi ya dengan Dinas Pendidikan, terutama kaitannya dengan bidang kebudayaan ya, karena pemertahanan budaya khususnya bahasa Banjar ini perlu kiranya kerjasama yang luar biasa dari berbagai macam stakeholder lah, pimpinan, kemudian sekolah-sekolah yang mana sasarannya itu generasi muda. Jadi mungkin tidak hanya lomba ini saja, bisa saja kan mungkin berupa seminar, mungkin webinar dan seterusnya, mungkin juga pelatihan-pelatihan seperti itu juga bisa. Mengangkat tema merayakan tradisi lisan, melestarikan bahasa Banjar, kegiatan ini dirangkai dengan gelaran 4 lomba, diantaranya lomba madihin, baturai pantun, bakisah bahasa Banjar, dan membaca puisi bahasa Banjar. Diikuti 131 peserta, para pelajar dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Sementara itu dalam Festival Tradisi Lisan tahun 2024, Asosiasi Tradisi Lisan Kalimantan Selatan juga turut memberikan penghargaan apresiasi maestro kepada pelestari bahasa Banjar yang diserahkan kepada Fahmi Wahid, Reski M.A. Atmanegara, dan almarhum Y.S. Agus Suseno yang diwakili istri almarhum. Sebagai bentuk apresiasi kepada para penulis puisi berbahasa Banjar di Kalimantan Selatan atas dedikasinya sebagai pelestari dan pengembang bahasa Banjar dengan menulis puisi dalam bahasa Banjar, Asosiasi Tradisi Lisan Kalimantan Selatan menyerahkan penghargaan apresiasi maestro kepada pelestari bahasa Banjar yang ada di Banua. Penghargaan tersebut diserahkan kepada 3 orang penulis puisi bahasa Banjar, diantaranya Fahmi Wahid, Rizky M.A. Atmanegara, dan almarhum Y.S. Agus Suseno yang diterimakan oleh istri almarhum. Istri almarhum Y.S. Agus Suseno, Puji Hijriyati, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan kepada almarhum suaminya dan bangga akan dedikasi dari Y.S. Agus Suseno memberikan dedikasinya terhadap kepedulian lingkungan dan kebudayaan melalui seni sastra sejak tahun 90-an. Alhamdulillah, rasanya sulit berkata-kata. Saya selaku istri selalu bangga dan mensupport beliau dalam kegiatan kebudayaan. Kepedulian beliau pada lingkungan, pada kebudayaan, kecintaan beliau dari saya mengenal beliau tahun 90 sampai sebelum meninggalnya beliau begitu konsen, fokus pada bidang yang disenanginya, dan itu memberikan keberkahan sendiri untuk beliau. Bahkan sampai di rumah sakit selama 6 hari semua banyak sekali orang datang menghormati beliau, termasuk saat beliau disolatkan di Masjid Al-Akhir sampai dimakamkan ke kuburan Karampaci. Itu memberikan suatu kebanggaan luar biasa bagi saya, dan saya sangat mensyukuri apa yang beliau lakukan selama ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk kepedulian dari asosiasi kepada para sastrawan di Banua yang telah berkontribusi melahirkan karya-karya sastra berbahasa Banjar. Ini juga merupakan bentuk apresiasi kita kepada penulis puisi. Selama ini kan yang sering kita laksanakan adalah yang membaca puisinya yang menang, padahal kita harus paham bahwa yang dibaca itu ada penulis puisinya. Nah, kita mencoba untuk memberikan penghargaan terhadap penulis puisi yang puisinya kita pakai di kegiatan ini. Jadi ada 3 puisi yang kita pakai dan 3-tiganya kita beri apresiasi. Puisi karya Fahmi Wahid, Rizky M.A. Atmanegara, dan almarhum Y.S. Agus Suseno juga menjadi bahan yang dipilih oleh peserta lomba membaca puisi bahasa Banjar pada gelaran Festival Tradisi Lisan Kalimantan Selatan tahun 2024. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Informasi terakhir, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar menggelar lomba ikan hias cupang dan beganelan iwak papuyu di RTH Alun-Alun Ratu Zaleha Martapura.
Kegiatan ini sebagai ajang promosi dan mediasi antara pemerintah, pecinta, penggemar ikan hias, komunitas pedagang yang berkecimpung dalam perkembangan dunia perikanan non-konsumsi. Bupati Banjar Saidi Mansur membuka kegiatan Lomba Ikan Hias Cupang dan Baganalan Iwak Papuyu atau Betok di RTH Alun-Alun Ratu Jaleha, Martapura. Kegiatan ini dalam rangka Hari Ikan Nasional dan menghidupkan kembali para penghobi ikan di Kabupaten Banjar. Saidi menyebutkan lomba ikan hias perlu dikembangkan karena ikan hias banyak peminatnya sehingga menjadi daya tarik untuk dilakukan pembinaan melalui dinas terkait. Lomba ikan hias cupang dan juga Baganalan Papuyu yang tentunya ini harus dilestarikan kembali karena memang mepet waktu persiapan dari penggemar ikan cupang juga cukup terbatas. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan kembali karena ikan cupang juga banyak peminatnya. Mungkin di setiap giat di desa-desa pasti ada orang jual ikan cupang. Mudah-mudahan ini juga menjadi daya tarik sendiri nantinya untuk bisa kita kembangkan melalui dinas terkait. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar, Sipriansyah Hartani menjelaskan, peserta lomba berasal dari 3 provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Selain lomba ikan hias cupang, juga ada lomba Baganalan Iwak Papuyu sebagai ikan lokal dari Kalimantan. Sampai hari ini, alhamdulillah ada 3 provinsi yang ikut, khusus Kalsel, kemudian ada dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Jadi kalau ikan papuyu kita mengukur berdasarkan bobot. Jadi nanti kalau misalnya bobotnya sama baru bentuk badan, besar badan baru yang kita ukur. Nanti ada panjang dan lebar badan. Nah, jadi kenapa ikan papuyu? Karena ikan papuyu adalah endemik lokal Kalimantan. Rasanya enak, kemudian juga harga jualnya tinggi. Makanya kami mencoba melombakan ini. Kami ingin nanti papuyu ini bisa semakin menjadi primadona di Kabupaten Banjar. Setelah lama vakum, diharapkan dengan dimulainya kembali lomba ikan hias ini menumbuhkan semangat dan gairah para penghobi ikan dan penjual ikan hias untuk kemudian tahun depan kembali dilaksanakan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Untuk sudah lintas Banwas Pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.